Selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Indonesia kita tema 5 yaitu cuaca di sekitarku. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke pembelajaran C dan D. Sekarang kita masuk ke pembelajaran C terlebih dahulu ya, yaitu mendengarkan teks tentang perubahan cuaca di lingkungan sekitar. Nah, sekarang anak-anak Miss simak teks yang akan Miss bacakan berikut ini. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa air, makhluk hidup di bumi tidak dapat bertahan hidup. Air di bumi mengalami siklus air, yaitu proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Nah, berikut ini adalah contoh terjadinya siklus air di bumi. Pertama, sinar matahari memanaskan air yang ada di permukaan bumi, antara lain di sungai, danau, dan laut. Air hasil dari pernapasan makhluk hidup mengalami penguapan. Tahap ini dinamakan evaporasi. Sementara penguapan pada tumbuhan disebut transpirasi. Uap air lalu akan naik menuju atmosfer bumi. Semakin tinggi dari permukaan bumi, uap air tersebut akan mengalami pendinginan, membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud air menjadi titik-titik air disebut kondensasi. Kumpulan titik-titik air tersebut kemudian akan membentuk gumpalan awan. Jika kondensasi terus berlangsung, titik-titik air yang membentuk awan akan semakin banyak. Awan yang mengandung banyak titik air akan menjadi lebih berat. Jika awan sudah tidak mampu lagi menampung air, maka titik-titik air itu akan jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan. Nah, proses ini disebut presipitasi. Air tersebut akan sampai ke seluruh permukaan bumi termasuk tanah. Proses menyerapnya air ke dalam tanah disebut infiltrasi. Air yang ada di permukaan bumi selanjutnya akan menguap kembali oleh pengaruh matahari. Nah, tahukah kalian, untuk dapat menemukan informasi berdasarkan teks yang didengar, kalian perlu mendengarkannya dengan cermat. Catatlah informasi penting dalam teks yang kalian dengar. Misalnya, urutan peristiwa yang terjadi, tokoh yang terlibat, tempat kegiatan, dan perasaan tokoh saat melakukan kegiatan tersebut. Baiklah anak-anak Miss, sekarang kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya yaitu D, menyajikan hasil penggalian informasi berdasarkan teks tulis atau gambar. Nah, tahukah anak-anak Miss bahwa bahasa Indonesia memiliki begitu banyak kosakata? Kalian dapat mencari makna dari suatu kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kosakata tersebut dapat digunakan untuk berbagai kegiatan berbahasa mengenai suatu topik. Apa itu topik? Topik adalah pokok pembicaraan dalam cerita. Kemampuan menguasai kosakata dapat diasah dengan cara menulis. Kalian dapat menyajikan hasil informasi berupa tulisan. Tulisan tersebut berisi kalimat-kalimat baru dari kosakata yang sudah kalian ketahui maknanya. Saat menulis, perhatikan keruntutan kalimat dan keefektifan kalimat. Keefektifan kalimat meliputi tanda baca dan kosakata baku sesuai ejaan. Baiklah anak-anak Miss, sekarang Miss akan membacakan cerita yang ada di buku halaman 74. Silakan kalian simak ya. Pak Adi tinggal bersama keluarganya di sebuah kampung nelayan. Kampung nelayan merupakan tempat tinggal yang sebagian warganya mayoritas bekerja sebagai nelayan. Pak Adi memiliki sebuah kapal kecil yang ia gunakan untuk melaut bersama dua orang temannya. Mereka berangkat melaut pada malam hari dan kembali ke darat pada pagi hari. Para nelayan dengan perahu-perahu kecil memanfaatkan angin untuk kegiatannya. Selain memanfaatkan tenaga angin, Pak Adi selalu mengecek kondisi cuaca sebelum melaut. Apabila cuaca cerah, Pak Adi pergi melaut untuk mencari ikan. Nah, pada teks tersebut ada beberapa informasi penting yang dapat kalian sajikan. 1.
Pak Adi tinggal di kampung nelayan. 2. Pak Adi bekerja sebagai nelayan. 3. Pak Adi memanfaatkan tenaga angin saat melaut. 4. Pak Adi pergi melaut pada malam hari dan pulang pada pagi hari. 5. Pak Adi selalu mengecek kondisi cuaca sebelum melaut. Nah, informasi penting tersebut dapat kalian rangkai menjadi sebuah tulisan baru. Berikut hasil penggalian informasi berdasarkan cerita tersebut. Pak Adi adalah seorang nelayan yang tinggal bersama keluarganya di kampung nelayan. Pak Adi melaut mencari ikan pada malam hari dan pulang pada pagi hari. Pak Adi memanfaatkan tenaga angin saat melaut. Sebelum melaut, Pak Adi selalu mengecek kondisi cuaca. Apabila cerah, Pak Adi siap untuk melaut. Nah, perlu kalian ketahui, selain melalui tulisan, kalian juga dapat menggali informasi dari gambar. Caranya adalah dengan memperhatikan gambar tersebut secara cermat. Perhatikan kegiatan, tokoh, dan tempat yang ada di dalam gambar. Setelah itu, kalian dapat membuat kalimat-kalimat yang dapat menjelaskan gambar tersebut. Untuk latihan di rumah, kalian kerjakan halaman 73 nomor 4. Kemudian kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Buatlah gambar-gambar tersebut menjadi sebuah cerita yang runtut atau saling berhubungan. Kaitkan dengan pengaruhnya terhadap cuaca. Kerjakan di buku latihan. Jangan lupa ya. Demikian video pembelajaran dari Miss. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Bye.